Action. Yap, selamat datang di Coffee Kopdar Film ala Indo Posko bersama saya Aji Sultan Syaputra Zulkarnain di sini. Ya, kali ini seperti yang kalian lihat, para viewer lihat, kali ini sepi sekali di sini, tidak ada orang sama sekali, hanya saya dan kamera. Ya, berarti kali ini saya akan membahas film sendirian lagi. Ada kata laginya karena kemarin juga sendirian ya. Tapi kali ini jangan khawatir, filmnya nggak bakalan seboring saya di sini loh. Filmnya atau isi filmnya nggak akan seboring yang bawain juga gitu maksudnya. Enggak sih. Sebenarnya ya nggak enak aja sih bawain sendirian ya, karena nggak ada tandemannya, nggak ada yang bisa diajak ngobrol segala macam, nggak ada yang bisa diajak diskusi. Namanya juga kan Kofiko ya, Kopdar Film ala Indo Posko gitu. Jadi kayak kalau nggak ada orang yang bisa nemenin kayak, aduh, Kofiko nggak sih nih, gitu loh. Kopdar nggak sih nih, kok cuma sendiri. Kopdar perasaan rame-rame deh, gitu. Makanya agak-agak sedih juga Dika nggak datang-datang ya. Nggak tahu kemana, nggak tahu ngapain, dan mungkin dia juga udah sibuk kuliah dan segala macamnya. Oke, buat kalian yang udah kuliah selamat gitu, maksudnya. Kalau kalian juga yang masih daring ya sabar-sabar aja ya gitu ya. Pasti akan ada masanya dimana kalian bisa tatap muka lagi, tapi ntar gitu. Oke, langsung kita masuk ke filmnya aja nih. Jadi tadi banget barusan tadi sore gue baru banget nonton film yang sangat-sangat bagus banget. Film dari Marvel atau garapannya Marvel Cinematic Universe, MCU. Yaitu adalah Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings. Who are you? Pronounce gue bener gak sih? Gue gak tahu deh. Pronounce gue bener gak sih? Kayaknya bener ya. Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings. Nah, kalau kita ngomongin Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings adalah salah satu superhero garapannya Marvel yang berasal dari Asia atau dari China. Karena yang diceritakan dari zaman dulunya sendiri. Jadi kalau dari filmnya sendiri gue kutip sedikit aja karena gue gak mau spoiler sebenarnya. Tapi gue cuma pengen komenin aja sedikit, dan gue pengen ngasih grade ini bagus atau layak gak sih ditonton gitu loh. Jadi kalau dari ceritanya sendiri, Shang-Chi ini adalah superhero dari Cina yang punya, kalau dari komik sih Shang-Chi ini punyanya cincin. Iya. Kalau dari komiknya sendiri Shang-Chi ini punyanya cincin. Tapi kalau dari filmnya sendiri Shang-Chi ini punya semacam gelang 10 gelang gitu. Dan sebelum gelang itu dipakai sama Shang-Chi, ternyata si bokapnya Shang-Chi ini atau si Wu Wen, nama aslinya sendiri itu adalah Wu Wen, atau pendiri dari clan Ten Rings gitu. Ya itu clan ya, clan Ten Rings gitu. Yang punya Ten Rings itu dikatakan dalam filmnya itu adalah orang yang abadi dan gak bisa mati. Makanya si bokapnya Shang-Chi ini udah berumur ribuan tahun, dari zaman dinasti sampai sekarang gitu maksudnya. Sampai sekarang masih hidup aja. Nah, dari timelinenya sendiri, gue mau kasih bocoran sedikit aja. Timelinenya sendiri adalah timeline dimana, mungkin ya, timeline dimana setelah Thanos jentikin jari, tapi sebelum Iron Man jentikin jari. Itu dia. Itu timeline dari Shang-Chi ini sendiri ya. Terus juga yang menarik di sini adalah Shang-Chi ini merupakan superhero berasal dari China, tapi dia itu ya sama juga, itu dia pindah ke Amerika Serikat juga gitu maksudnya. Dia jebolan Cina tapi pindah juga ke Amerika Serikat karena ada satu alasan, dia itu disuruh ngebunuh satu orang. Kalau diceritain mendalamnya lagi, ya ini mau prolog pertamanya sih, mesti kalian pernah lihat segala macem lah gitu maksudnya. Dari prolog ceritanya sendiri ini, si Shang-Chi ini dulunya itu adalah anak dari si pemegang clan Ten Rings ini kan, yang umurnya udah 1000-an tahun lebih. Ribuan tahun malahan, bukan lebih dari 1000 tahun gitu. Jadi dia anaknya si orang itu, si Wu Wen, kalau nggak salah namanya Wu Wen ya, Wu Wen atau siapa sih, gue lupa namanya, kayaknya Wu Wen ya, Wu Wen, Wun Wei, ya namanya itu Wun Wei.
Kalau kalian tahu ntar ada gambarnya lah, nanti gue kasih gambarnya si pemegang 10 gelang itu atau Ten Rings itu siapa gitu. Jadi ada bersangkutan juga nih sama si Mandarin gitu. Kalau kalian pernah nonton Iron Man, kan ada musuhnya tuh, The Mandarins. Ya, The Mandarin kalau nggak salah ya. Dia itu kan punya cincin 10 itu. Jadi dikatakan di situ adalah kalau si Mandarin itu kayak atau militer AS itu atau penjahat AS itu atau Amerika Serikat niru si Ten Rings-nya ini gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah yang aslinya daripada yang dipakai The Mandarins itu. Nanti pokoknya lucu-lucu banget sih di sini. Enaknya di film ini adalah nggak boring gitu kan. Terus juga si pemeran-pemerannya enak-enak juga kalau dinikmatin gitu kan. Jadi kayak ada action, ada komedinya sendiri, ada juga misterinya juga gitu. Gue sebutin dulu pemeran-pemeran dari Shang-Chi The Legend of the Ten Rings ini siapa sendiri ya. Pertama ada Simu Liu, yang itu adalah berperan sebagai Shang-Chi-nya sendiri. Terus juga ada Aquafina. Aquafina itu sebagai sahabat Shang-Chi. Shang-Chi itu dikenal dari, kalau dikenalnya di Amerika Serikat itu dia namanya adalah Shaun, Shaun, Shaun. Si Aquafina ini berperan sebagai Katie, yaitu sahabat Shang-Chi sendiri. Tony Leung Chiu Wei itu berperan sebagai si pemegang ininya sendiri nih, si pemegang apa namanya, Ten Rings-nya sendiri. Itu pemegang Ten Rings pendahulunya atau sebelum Shang-Chi megang lah gitu maksudnya. Terus juga ada si Fala Chen sebagai ibunya Shang-Chi yang bernama Lei Koubu di sini. Terus juga ada Menger Zheng itu berperan sebagai Xialing. Xialing ini di perannya sendiri ini adalah adik dari Shang-Chi ini sendiri. Nah, jadi Shang-Chi ini punya adik gitu. Kalau sebenarnya nih, kalau dari kacamata gue sendiri ya, yang pernah nonton film lumayan banyak gitu, Shang-Chi ini lebih terkesan kayak drama kolosal Cina gitu. Di awal-awal scene-nya benar-benar banget, percis banget kayak drama-drama kolosal Cina gitu. Yang tadinya gue bakalan mikir kayak, wah, Shang-Chi ini bakalan jadi drama kolosal Cina nih. Apakah Marvel sudah berbelok atau gimana gitu kan? Makanya dia bikin Shang-Chi ini jadi kayak drama kolosal Cina atau bagaimana nih? Dia mau jadiin apa nih si Shang-Chi ini nih? Nah, alhasil si Shang-Chi ini ternyata lama-kelamaan kayak Cinanya ngilang tuh. Kayak sosok dari drama kolosal Cina yang cita-citaannya si pemegang atau Wen Wei ini. Gue sebut aja Wen Wei ya. Tapi kalau di filmnya itu disebut adalah The Mandarins juga gitu. The Mandarins gue lupa namanya siapa sih. Trevor. Iya benar. The Mandarinsnya Iron Man namanya Trevor ya. Ya, kalau The Mandarinsnya si bapaknya Shang-Chi ini namanya adalah si Wen Wei. Iya, Wen Wei. Wen Wei on another. Drama kolosal Cina. Si Shang-Chi ini kan kayak filmnya itu pertama-tama awal-awal adegannya itu kayak drama kolosal Cina karena dimulai dari bahasa-bahasa Cina yang melekat banget dari The Mandarins ini kan karena dia dari dinasti Cina juga gitu kan. Kalau The Mandarins ini diceritain kalau dia itu punya umur lebih dari 1000 tahun segala macam lah gitu. Sampai akhirnya dia ketemu istrinya yang penjaga hutan apa gitu kan. Hutan yang isinya adalah hewan-hewan purba atau hewan-hewan yang nggak bisa ditemuin di bumi lah gitu maksudnya. Terus si Shang-Chi-nya ini sendiri lahir nih pas dia The Mandarin sama istrinya udah nikah tuh. Udah nikah segala macam, si Shang-Chi-nya lahir. Akhirnya si itunya ibunya sendiri atau si ibunya Shang-Chi sendiri atau istrinya The Mandarin sendiri itu meninggal tuh di umur Shang-Chi yang 7 atau 8 tahun gitu kan. Dari situ dia kayak ngerasa kayak aduh, gue harus gimana nih. Terus juga bapaknya sendiri yang tadinya udah ngelepas Ten Rings-nya itu malah pakai lagi Ten Rings itu. Kayak dia udah berubah gitu. Dia udah mau berubah, dia udah mau punya anak segala macam, dia pakai lagi itu. Dia jadi jahat lagi. Dia jadi kayak mafia lagi di situ. Sampai akhirnya si bokapnya ini langsung kayak berambisi buat nyari si Shang-Chi dan adiknya atau Xiangling ini. Yang dua-duanya ini kabur. Si Shang-Chi-nya kabur di umur 14 tahun kalau nggak salah. Kalau si Xianglingnya ini dia kabur di umur 16 tahun gitu. Karena dia udah dijanjiin sama si sama si Shang-Chi-nya ini bakalan pulang dalam 3 hari, tapi ternyata enggak gitu. Dia nggak pulang selama bertahun-tahun sampai akhirnya kayak ya udahlah, gue kabur sendiri lah gitu. Si Xianglingnya ini.
Nah, konsepnya Shang-Chi ini pertama-tama gue kayak ngerasa oke, drama kolosal Cina nih. Terus gue ngerasa lagi kayak aduh, ini udah kayak Kung Fu Panda nih. Sumpah, dimanapun kayak dia apa namanya si apa istrinya si The Mandarin atau Wun Wei ini pas ketemu sama Wun Wei sendiri kan dia kan berantem gitu kan, berantem gitu. Terus kayak gue ngerasain kayak pas si Ogway ngelawan si yang Tiger, bukan Tiger sih sebenarnya sih, bukan Master Shifu juga sih, siapa sih namanya gue lupa deh. Ogway lawan si yang Black Panther itu tuh. Iya, kalau kalian nonton Kung Fu Panda kayak gitulah gitu maksudnya, scene-nya hampir sama gitu maksudnya, kayak Ogway-nya ini sendiri atau Ogway-nya ini jadi istrinya The Mandarin sendiri. Ogway-nya sendiri ini jadi Leiko atau istrinya The Mandarin, Leiko Wu. Terus si Black Panther-nya ini itu adalah si pemegang tendensi dulu atau The Mandarin gitu, atau Wun Wei lah. Dari situ gue udah kayak ngelihat, aduh ini kayak gini nih, ini kok bisa kayak gini sih gitu loh. Apa agak-agak ada kemiripan dari dimana gue nggak tahu referensi atau apa ya gitu, tapi agak mirip aja gitu maksudnya. Dan juga dari sisi ininya sendiri atau dari sisi kacamata gue sendiri, si Shang-Chi si siapanya ini gitu, keluarga Shang-Chi sendirilah gitu maksudnya, keluarga Shang-Chi sendiri ini kayak suatu alur cerita anime juga sih sebenarnya sih. Kalau kalian pernah nonton Gintama, ada salah satu kelompok yang namanya kelompok Yato gitu. Dia itu nggak bisa mati dan segala macamnya. Bukan nggak bisa mati, umurnya panjang, lebih panjang daripada kelompok-kelompok lainnya gitu maksudnya. Kalau kalian pernah nonton anime Gintama, ini hampir apa? Alur cerita keluarganya Shang-Chi sama alur cerita keluarga Gintama ini hampir mirip gitu. Kayak Umi Bozunya lagi jalan-jalan, nyampe sehabis ngancurin dunia gitu kan. Kalau Umi Bozu kan kayak bapaknya Kagura gitu ya. Kalau kalian tahu Kagura segala macamnya sih sebenarnya sih. Kalau kalian nggak tahu juga nggak apa-apa, gue kasih spill aja deh. Biar kalian lebih penasaran nih. Apa sih yang bikinnya mirip? Apa sih gimana sih gitu maksudnya. Biar kalian penasaran tapi gue nggak kasih spoiler sama sekali gitu maksudnya. Kasih spoilernya kayak ya kalian tetap harus nonton sebenarnya. Si Umi Bozunya sendiri ini nemuin istrinya atau ya yang pengen jadiin istrinya gitu di tempat dimana kayak istrinya cuma bisa hidup di sana doang gitu maksudnya. Setelah dia nikah segala macam, istrinya dibawa ke planet lain gitu maksudnya, sampai akhirnya istrinya sakit-sakitan. Dan Umi Bozu ini punya anak dua, si Kamui sama si Kagura. Dan si Umi Bozu ini sama kayak The Mandarin juga gitu maksudnya, nggak mau berkomplot dengan penjahat-penjahat lagi, ninggalin semua kayak kaum Yato, ditinggalin semuanya segala macam gitu, klan Yato semuanya ditinggalin segala macam gitu maksudnya. Alhasil ibunya itu meninggal dan segalanya gitu. Kamuinya itu pergi juga sama kayak si Shang-Chi ini pergi gitu. Terus kayak Omi Bozu ini kesal, terus juga jadi sama kayak The Mandarin gitu, balik lagi ke awalnya itu, kayak penghancur planet dan segala macamnya gitu maksudnya. Si Omi Bozunya sendiri dan Kagura juga pergi gitu maksudnya, yang ninggalin si ayahnya sendiri. Kayak plot ceritanya sama alurnya si Shang-Chi ini hampir sama kayak gitu. Jadi lumayan agak tricky sebenarnya sih. Kayak kok ini sama sih kayak gini, kok ini sama sih kayak gini. Ada beberapa scene yang lumayan hampir kayak ini sama nih, ini sama nih. Gua nggak tahu ya itu antara mereka referensi kah atau apa gitu. Tapi ya itu keputusan mereka sendiri ya gitu loh. Oke, gue masuk ke sisi yang gua suka nih. Dari yang tadi gue udah jelasin sendiri, kalian bisa nonton selengkapnya di bioskop kesayangan kalian, dimanapun kalian sudah bisa. Sekarang udah bisa nonton, termasuk gue. Tadi aja gue udah nonton bioskop loh. Gila, tadi aja gue udah nonton bioskop. Berarti ini ditayangin besok atau kapan ya gitu. Tadi aja gue udah nonton bioskop. Gue aja udah bisa ngerasain bioskop lagi setelah 1 tahun lebih gitu. Masa kalian gak mau sih nonton bioskop lagi? Masa kalian gak mau sih kayak ayo kita bioskop lagi yuk, kita ke ini lagi yuk, kita makan popcorn bareng, nonton film bareng segala macem. Gua aja udah bisa nih, masa kalian enggak sih gitu? Segeralah nonton bioskop, nonton Shang-Chi The Legend of the Ten Rings, dan buktiin apa yang gua omongin bener atau enggak gitu. Kalian bisa komen di bawah ya. Dan juga gue masuk lagi ke yang tadi, ke hal-hal yang gue suka dari film ini. Gue suka banget sama Abomination di sini. Abomination adalah salah satu karakter yang kayak walaupun dia sedikit gitu, terus juga
sedikitnya itu kayak wow banget. Dan di sini bukan cuma Abomination doang gitu. Ada satu lagi nih karakter yang bakalan masuk di cerita-cerita plot-plot selanjutnya dalam MCU ini gitu. Gitu loh. Gue nggak tahu ya, karena itu timelinenya setelah Thanos jentikin jarinya terus alhasil udahlah semuanya gitu maksudnya, atau gimana gue juga belum terlalu ngerti gitu kan. Tapi kayak wow, ada dia gitu. Dan juga gue suka sama yang namanya scene, terus juga gue suka sama pergerakan kameranya, gue juga suka sama CGI-nya. Gila, perasaan menonton setelah sekian lama terwujud lagi dan wow banget gitu. Gue ngerasa kayak anjir, ini loh bioskop. Harusnya gue nonton tiap hari atau tiap-tiap film di sini loh. Gitu, gue ngerasa begitu. Gue ngerasain lagi vibes nonton bioskop itu bagaimana, dan ternyata seru banget. Bener-bener seru, dimana lu bisa ngerasain vibe orangnya di sekitar lu juga. Pas ketawa-ketawa bareng, nangis-nangis bareng, kayak kecewa-kecewa bareng gitu. Terus takjub bareng juga gitu maksudnya. Gue suka banget. Jadi gue kayak di masa ada salah satu scene yang gue yakin setiap orang yang nonton ini nggak merem. Gue yakin banget setiap scene ini orang nontonnya nggak merem atau nggak kedip lah gitu. Pasti dia fokus sama scene ini, nyari gitu. Dan kayak udah nggak bisa dijelasin dengan kata-kata lah. Udah suka banget gue sama bioskop ternyata. Sesuka itu dan sekangen itu gue. Pas kayak ketemu lagi udah kayak ketemu pacar lama. Udah kayak kita udah LDR lama nih, kita bisa duduk bareng lagi. Iyalah, keren. Suka banget gue nonton bioskop. Pengen nonton bioskop lagi jadi. Setelah gue nonton bioskop itu, dan ya udahlah ya gitu. Nggak usah diceritain nonton bioskopnya, kalian bisa rasain sendiri. Kalau kalian yang belum nonton bioskop, makanya segeralah vaksin, download Peduli Lindungi, dan kalian bisa nonton bioskop sepuas-puasnya kalian. Jangan lupa bioskop bayar juga ya. Oke, gue masuk ke hal-hal yang gak gue suka. Sebenarnya tadi gue udah sebutin sih hal-hal yang gak gue suka sih, tapi gue agak tambahin sedikit, dimana kayak kayak agak-agak kontradiksi, dimana sebenarnya emang nyambung sih, tapi kayak merubah persepsi orang gitu. Jadi kayak di Iron Man ini sendiri kan, The Mandarin sini atau Trevor ini sendiri kan kayak ya lumayan jago lah gitu dan segala macamnya ya. Terus dibalikin ke sini atau dibalikin di Shang-Chi The Legend of the Ten Rings, kayak sosoknya si Trevor ini malah nggak ada lagi gitu. Sosoknya The Mandarin sini kayak malah semuanya dikuasain sama Wen Wei. Emang dia karakter penjahat utamanya, tapi kayak semuanya dikuasain sama dia dan segala macamnya gitu. Agak kesal sih sebenarnya sih ngelihatnya gitu ya. Dan juga sama tadi yang gue sebutin, ada beberapa part yang kayak mungkin ngikutin atau gimana, atau referensi doang atau gimana gitu. Karena gue bingung sih sebenarnya sih, ini bisa dibilang ngikutin atau cuma referensi doang. Karena menurut gue ini samanya sama banget gitu maksudnya. Ini hampir kayak ini gini nih harusnya nih, ini mirip kayak gini nih gitu. Mesti orang ada aja sih ya, yang udah nonton yang tadi gue sebutin juga sih. Mesti ada aja yang berpikiran seperti itu gitu. Alhasil kayak ya udahlah, itu yang tadi gue omongin, ya udah emang agak-agak mirip. Jadi persepsi gue kayak ya ini agak-agak mirip sama ini nih gitu, tapi nggak mirip plak gitu maksudnya. Dan juga konsepnya juga beda, atau apa, pembungkusannya atau hasil jadinya juga beda gitu. Satunya anime, satunya kartun atau apa gitu, satunya animasi 3D, ini malah kan live action gitu. Beda jadinya. Nah, setelah tadi gue udah ngomongin tentang hal yang gue suka, gue juga udah deskripsiin filmnya bagaimana, dan gue juga udah ngomongin kesenangan gue di mana nonton bioskop lagi itu gimana sih rasa senangnya gitu loh. Senang banget gue sebenarnya nonton bioskop lagi tuh. Seru banget ya. Seru dipakai banget gitu. Terus juga dimana gue juga ngejelasin gimana rasa yang ya lumayan gak suka sih sebenarnya sih, tapi ya udahlah ya,
Karena film ada baik ada buruknya juga, nggak mungkin filmnya semuanya bagus semua gitu. Ada aja mesti ya baik buruknya. Oke. Apa lagi ya? Oke. Mungkin segitu aja dari gua Aji Sultan Syahputra Zulkarnain tentang film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Ini kalian bisa nonton di IMAX juga, nanti juga akan keluar di Disney Plus kalau nggak salah ya. Tapi kalian kalau untuk sekarang nonton di bioskop XX1, kalian bisa ngerasain dengan kapasitas audio Dolby Atmos, dan kalian juga bisa ngerasain layar yang super lebar dari XX1 sendiri. Dan gak akan kecewa sama bioskop zaman sekarang. Iya. Mending ayo ke bioskop, kalian bisa ngerasain lagi, kalian bisa nemuin vibe-nya lagi, kalian juga bisa kayak teriak bareng-bareng, takjub bareng-bareng, nangis bareng-bareng, dan ketawa bareng-bareng gitu. Nanti juga kalian juga kayaknya gue bakal nonton bioskop lagi nggak, tapi nggak, gue kurang tahu kapan dan filmnya apa, tapi gue udah lumayan list-listin sih film yang bakalan gue nonton di bioskop gitu. Karena saya sudah vaksin, jadi kalian jangan lupa vaksin juga ya. Oke, mungkin gitu aja dari gua Aji Sultan Syahputra Zulkarnain tentang film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Dan juga kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Indoposco channel YouTube-nya. Dan juga kalian bisa kunjungi website kita www.indoposco.id. Nah, kalian bisa. Jangan lupa follow IG kita juga di @indoposco.id, Twitter kita @indoposco, Facebook kita @indoposco juga gitu. Kalian bisa follow semuanya lah gitu. Jangan, nggak perlu gue sebutin lagi, capek soalnya. Kalian bisa follow semuanya. Oke. Nah, mungkin segitu aja dari gua. Sampai jumpa lagi viewers di kesempatan selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa di Coffee Co selanjutnya. Dah.